Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengikuti tilawah juz 22 itu surat Yasin. Mulai dari surat Yasin. Saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Saya pas juz 23 saya kira dari 28 ternyata yang dari 21, jadi kita lanjut aja sampai al-mukram. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. Oke, setelah menyelesaikan tilawah juz 22 ya. 22. Next kita 21 ya. Dari Al-Ankabut. Dari mana nih? Nah, ini dari ayat 45. Al-Ankabut ayat 45 halaman 401. Kita lanjut. Aqidatul lanjut bagian 9 ya, Aqidatul Awal di Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Marganda 4 sifat wajib bagi Rasulullah. Kemarin sekarang ini perinciannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun fi haqqihi min 'aradi bi ghairi naqsin ka
fil mardi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu ضد kulli wajib fahfaz li khamsina bihukmin wajib. Wajaizun adalah perkara yang boleh fi haqqihim bagi para rasul min aradi mengalami kejadian yang dialami manusia. Bighairi naqsin tanpa mengurangi derajat naqsin itu mengurangi derajat mereka. Kakhafi fil mardi seperti sakit yang ringan. Ismatuhum mereka wajib kasair terpelihara dari perbuatan dosa. Al malaikah seperti halnya malaikat. Wajibatun wa fadalul malaikah dan keutamaan mereka melebihi para malaikat. Wal mustahilu dan adapun yang mustahil ضد kulli wajib adalah kebalikan dari setiap sifat yang wajib. Fahfaz maka hafalkan li khamsin 50 ini maksudnya 50 sifat bihukmin wajib untuk melaksanakan hukum yang wajib. Jadi ulang, adalah perkara yang boleh bagi para rasul mengalami kejadian yang dialami manusia tanpa mengurangi sedikit pun derajat mereka seperti sakit yang ringan. Mereka wajib terpelihara dari perbuatan dosa. Itu kalau dari bukunya Yahya itu ismah ataupun ma'sum, terpelihara dari perbuatan dosa ataupun kesalahan. Seperti halnya para malaikat. Jadi malaikat dan nabi dan rasul itu bebas dari salah dan dosa atau maksum. Dan keutamaan mereka maksudnya nabi dan rasul melebihi para malaikat. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat yang wajib. Maka hafalkanlah, akan disuruh hafalkan sifat 50 sifat itu untuk melaksanakan hukum yang wajib. Walaupun sebagai seorang utusan Allah yang memiliki sifat kesempurnaan melebihi makhluknya yang lain, namun hal itu tidak akan melepaskan mereka dari fitrah kemanusiaan, yaitu hal-hal yang jais atau yang boleh tadi yang ada dalam dirinya. Seorang rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagai manusia yang lain. Para rasul memiliki sifat serta melakukan aktivitas sebagaimana manusia kebanyakan. Sudah tentu. Yang dimaksud adalah perilaku dan sifat-sifat yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka di mata manusia, seperti makan, minum, tidur, sakit, dan semacamnya. Perlu digarisbawahi sakitnya itu sakit ringan. Sedangkan perilaku yang dapat merendahkan derajat kerasulannya, mereka tidak pernah ataupun tidak akan melakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia yang lain. Sebagaimana para malaikat yang selalu patuh pada perintah Allah dan tidak pernah sekalipun melanggar larangan Allah, maka para nabi dan rasul juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang dijaga, maksudnya dijaga oleh Allah dari perbuatan yang dapat mendatangkan seperti maksiat. Para nabi dan rasul adalah yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Saya yang menyampaikan melakukan hal itu. Saya yang menyuruhkan tidak boleh berbuat ini mau berbuat tidak mungkin. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib yang di atas. Berikut perinciannya yaitu yang pertama sidq atau jujur, kebalikan dari kizib atau dusta. Yang kedua amanah, dapat dipercaya.
lawannya itu khianat, tidak dapat dipercaya. Tiga, tabligh menyampaikan wahyu atau tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Kitman menyembunyikan wahyu. 4, fatanah cerdas, atau kebalikannya itu balada, artinya bodoh. Dengan demikian maka genaplah 50 sifat ini yang wajib diketahui oleh umat Islam. Lanjut. Banyak ini. Oke, banyak. Ya, sebentar ya. Oke, sedikit lagi azan. Ini saya nggak mau setengah-setengah. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Sebentar ya. Ini agak panjang. Saya tidak sampai setelah azan karena kapal tom. Amin. Oke, saya bismillahirrahmanirrahim. Pasalku bagian ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. تفصيل 25 لازم. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعقيا عليهم الصلاة والسلام وآتهم ما دامت الأيام. Tafsil 5 rincian 25 rasul wa 20 lazim wajib diketahui kullu mukallaf oleh setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah mukallaf itu yang sudah baligh, sudah dewasa, yang sudah dapat berakal sehat, telah sampai dakwah Islam. Itu mukallaf ya. Saya lupa. Mukallaf itu biarkan terbaligh, tapi baligh itu kan berdasarkan usia. Tapi ini ditambah lagi dengan berakal sehat, membedakan mana yang buruk dan yang baik. Fahaqqiq wa'tanim, maka pastikan dan raihlah jumlahnya. Adamun Idris, maka adalah Nabi Adam, Idris, Nuhun, Hud ma' Salih, maksudnya itu Salih, Ibrahim dan Ibrahim, kullu muttaba', semuanya diikuti. Lut wa Ismail, Ishaq kadza, Ishaq juga, maksudnya kadza itu juga. Yaqub Yusuf, Yaqub dan Nabi Yusuf, wa Ayub ihtada, Ayub yang mengikuti. Syuaib Harun wa Musa, Syuaib, Harun, Musa, wal Yasa dan Ilyasa. Dzulkifli, Daud dan Sulaiman ittaba, yang mengikuti.
Ilyas Yunus Zakaria, Ilyas Yunus Zakaria, Ilyas Yunus Zakaria, Yahya, Isa, wa Taha. Wa Taha itu maksudnya Taha. Taha ini Nabi Muhammad SAW. Taha. Dan surat Taha ini maksudnya Nabi Muhammad Taha. Sebagai khatimun da'atiyya. Maksudnya sebagai Nabi yang terakhir. Khatim da'atiyya. Maka tinggalkanlah jalan yang sesat. Alaihim salatu wassalam, salawat dan salam sejahtera semoga selalu wa alihim madamatil ayyam, semoga selalu terlimpahkan kepada mereka dan keluarganya selama hari-hari masih berjalan. Para rasul sangat banyak. Cuman yang wajib diketahui Nabi dan Rasul ada 25. Kan sebagian ulama mengatakan rasul aja 315 rasul, sedangkan Nabi Allah itu ada 124.000. Itu yang mendapatkan wahyu tapi tidak diwajibkan untuk, tidak diperintah untuk menyampaikan di kaumnya. Sedangkan yang 315 rasul ini wajib diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya. Di antara mereka ada yang wajib untuk diketahui, maksudnya yang 25, dan ada yang tidak wajib. Seperti tidak wajib Nabi Khidir. Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui berjumlah 25 yang tadi yang sudah disebutkan. Dengan jumlah nama dan urutan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui dimulai dari Nabi Adam sebagai pembuka para Nabi dan diakhiri wa Taha Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, khatim, penutup, penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah, Rasul Allah maksudnya, yang terakhir ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Antaranya ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari orang laki-laki di antara kamu. Jadi ini untuk berhati-hati mengikuti ajaran Nasrani. Ini mereka menyembah dan menyebutnya bapak maksudnya. Tapi dia adalah Rasul Allah, saya yang diutus oleh Allah dan penutup nabi-nabi, khatimun nabiyyin, dan adalah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Dalam hadis Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna risalata wan nubuwata qad qata'at fala rasula ba'di wala nabi. Dari Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya misi kerasulan, maksudnya tugas kerasulan itu dan kenabian telah selesai, khatim, karena itu tidak ada Rasul dan Nabi setelah aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Itu ada di Sunan At-Tirmidzi nomor 2908. Ini merupakan nubuwah atau nubuwah Rasulullah SAW tentang adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi sebagai penguat bahwa Rasulullah SAW itu khatimun nabiyyin, nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi selain, maksudnya yang setelah Nabi Muhammad. Dan dengan tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan agar umat Islam tidak mempercayai siapapun mereka karena beliau adalah akhir wa khatimun nabiyyin dan penutup para nabi dan rasul. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir begitu kuat sekarang berdasarkan dua dalil tadi ya.
banyak dalil yang lain tertanam di dada para sahabat radhiyallahu anhu wa sehingga ketika ada yang mengaku sebagai nabi, siapapun keturunannya, mau seberapapun ilmunya, serta mereka menolaknya, mau dia dari nasab siapapun, atau dia mengaku nabi, tolak. Sekaligus menyatakan perang kepadanya. Itu perilaku sahabat radhiyallahu anhu. Terkait dengan meninggal putra beliau Ibrahim, Ibn Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala bermaksud apabila aku tidak menjadikan dia Nabi Muhammad penutup para nabi, niscaya pasti aku ciptakan seorang anak untuknya yang akan menjadi nabi sesudah. Itu kata siapa? Ibn Abbas. Satu pasal lagi. Banyak ini. Wala ayat. Surat mustahil. Mustahil bagaimana? Dua lagi ini mah dikit-dikit. Kayak tadi. Sudah. Wal malakul ladzi bila abi wa la akal la ak la belum lagi la akla la syarba wala nauma lahu wal malakul ladzi dan malaikat alladzi bila abin wa yang tanpa ayah dan ibu ya, jadi malaikat juga tidak diperanakan tapi diciptakan oleh Allah. La kala la syarba, tidak makan dan tidak minum, wala nauma lahum, serta tidak tidur. Umat Islam wajib fardhu ain percaya kepada adanya malaikat, sebab hal itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain, maksudnya semuanya setara dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Itu sami'na wa ata'na. Ya, seorang muslim harus mempunyai prinsip seperti itu. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah sudah pasti di ayat akhir itu, ya khususnya ini di ayat 285. Iman kepada malaikat artinya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang terbuat dari nur atau cahaya dan tidak pernah durhaka kepada Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak punya nafsu dan akal. Masing-masing malaikat diberi tugas oleh Allah, di antaranya mereka ada yang ditugas untuk menyampaikan wahyu, mencatat amal, menjaga surga, menjaga neraka, mengikuti dan menghadiri majlis zikir, majelis ilmu. Di antara mereka ada yang ditugaskan hanya untuk menyembah. Dia kullum setiap hari itu ditugas untuk menyembah dan tasbih kepada. Ada pula yang ditugaskan untuk menjaga badan manusia untuk yang melakukan amalan-amalan saleh. Jadi itu dijaga para malaikat. Para malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak melanggar larangan Allah karena tadi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu prinsipnya malaikat dan kaum muslim. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah ditaati.
Itu yang betul. Mereka tidak melanggar larangan Allah ataupun sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Sebab firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikah غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan tidak akan mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat ke-6. Ini terakhir nih. Ini terakhir. Tafsil 20 minhum Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, wa Raqib wa kadha. Atid, Malik, wa Ridwan, ihtada. Tafsil 20 minhum. Rincian 10 dari malaikat adalah Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 9 benar. Dan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Soal itu. Malaikat Allah sangat banyak, tapi tadi yang wajib diketahui hanya 10, yaitu Jibril, dapat wahyu, Mikail, memberi rezeki seperti hujan, memberikan sinar matahari, itu rezeki. Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, perlu ditandai sangkakala bukan trompet, yang artinya tanda kiamat. 5 dan 6 Nakir, menanyakan mayit yang ada di kuburan. 7 dan 8 Raqib Atid, mencatat amal baik dan buruknya manusia. Ridwan menjaga surga, Malik itu menjaga neraka. Ini sudah, karena pembahasan selanjutnya itu cukup panjang. Jadi akhir sini bagian 13. Tidak terlalu Syed Ahmad Al-Mansur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.